Pemirsa, tidak hanya Kurnia Mega, salah satu kiper legendaris PSIS Semarang, Puji Raharjo, ini sebelumnya juga dikabarkan hidup kesulitan pasca pensiun. Demi menyambung hidup, kini ia beralih profesi menjadi tukang pijat. Dan untuk membahas terkait hal ini, terkait dengan mirisnya nasib para mantan atlet tanah air ini, kita terhubung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaful Huda. Selamat siang, Pak Syaful. Selamat siang, Mbak Ellen. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Pak Syaful, ini banyak kabar bahwa puluhan mantan atlet kini harus berjuang untuk bertahan hidup setelah melewati masa produktif mereka. Dan ada juga yang harus membanting tulang ya setelah pensiun. Sebetulnya apa faktor utama ini terus terjadi? Ya, secara umum memang profesi olahraga ini belum menjadi profesi. Belum diakui sebagai profesi oleh pemerintah. Nah, karena itu kami di Komisi 10 tahun 2021 kemarin menginisiasi lahirnya Undang-Undang Keolahragaan baru yang di dalam pasal-pasalnya salah satunya adalah kita dorong menempatkan olahragawan sebagai profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undang-undang yang baru keolahragaan ini juga mencantumkan secara tegas terkait dengan hak kesejahteraan bagi para atlet kita. Tanpa terkecuali, semua cabang olahraga harus mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Nah, karena itu ada dua fase yang diatur dalam undang-undang itu. Yang pertama, ketika masih aktif sebagai atlet maupun yang sudah purna sebagai atlet. Nah, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pasal itu menyangkut soal perlindungan sosial bagi seluruh para atlet, perlindungan pelayanan kesehatan baik ketika masih aktif maupun yang sudah purna. Nah, kasus Kurnia Mega ini menurut saya profil di mana aturan kebijakan sebelumnya memang belum mengafirmasi secara tegas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menyangkut soal keberadaan para atlet. Nah, karena undang-undang keolahragaan ini sudah ditetapkan, kebetulan undang-undang ini nomor 11 tahun 2022 ditetapkan pada bulan Februari tahun yang lalu, semestinya ini sudah bisa diambil langkah langsung oleh pihak pemerintah untuk secepatnya mengafirmasi atas berbagai peristiwa yang dialami oleh para atlet kita, baik yang mengalami masalah kesehatan, terutama misalnya seperti Kurnia Mega ini, maupun hal-hal lain yang menyangkut soal kesejahteraannya. Karena itu saya atas nama DPR melalui Komisi 10 meminta supaya pemerintah cepat mengambil inisiatif baik jangka pendek maupun jangka panjang atas mandatori dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan kita ini. Dan sudah bisa, sudah bisa di pemerintah langsung mengambil terobosan sebagaimana amanat undang-undang ini. Pak Syaful, selain undang-undang keolahragaan, menurut pandangan Anda, seberapa pentingkah memang atlet Indonesia, atlet kita ini dibekali dengan pendidikan, keterampilan, dan juga dana pensiun sejak masih waktu berjaya, agar nantinya tidak terlalu hilang arah saat masa purna? Ya, Pak Syaful. Selama ini. Halo. Halo. Ya. Ya, Mbak. Ya, silakan. Tadi apakah mendengar suara kami? Ya, mendengar. Baik, baik, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, sangat penting, Mbak Ellen. Sekali lagi, isu menyangkut soal kesejahteraan atlet ini menjadi concern kita selama ini. Dan tentu juga pemerintah saya kira harus concern betul menyangkut soal kesejahteraan atlet ini. Karena kita ingin
masa depan atlet ini lebih baik ke depan. Semua tragedi kemanusiaan menyangkut soal tidak sejahteraannya para atlet, bahkan sekedar untuk menghidupi keluarga, anak, istri aja tidak mampu, ini ke depan tidak boleh terjadi. Nah, karena itu berbagai regulasi sudah kita dorong, tinggal ini levelnya implementasi. Karena undang-undangnya sudah ada, karena itu tinggal implementasi supaya ini bisa secepatnya tertangani secara baik menyangkut soal kesejahteraan atlet ini. Apakah ada kendala yang menjadi kendala saat implementasi? Semestinya tidak ada ya, karena biasanya kan yang menjadi persoalan pemerintah tidak berani mengalokasikan anggaran, pemerintah tidak berani mengeluarkan kebijakan baik pada level kementerian maupun kelembagaan karena merasa tidak ada amanat undang-undangnya. Nah ini saya pastikan dan melalui media TV ini juga saya ingin menyampaikan bahwa menyangkut soal isu kesejahteraan atlet, cabang olahraga apapun sudah dilindungi, sudah ada mandatorinya dari Undang-Undang Olahragaan Nomor 11 Tahun 2022 ini. Baik, tidak ada kendala, apakah artinya undang-undang keolahragaan ini belum cukup untuk menjadi payung hukum bagi atlet kita? Lantas apa lagi dibutuhkan, strategi apa lagi agar memang tidak terjadi hal seperti ini lagi, Pak Saiful? Ya semestinya melalui undang-undang cukup ya sambil berjalan, lalu kalau ada kebutuhan regulasi setingkat di bawah undang-undang ya secepatnya pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah PP menyangkut soal turunan dari undang-undang keolahragaan yang baru yang mengamanatkan menyangkut soal pasal kesejahteraan bagi para atlet ini. Yang kedua, saya ingin inisiatif dari pemerintah juga sifatnya tidak temporary ya, tidak ad hoc. Karena kalau sifatnya ad hoc, penggalangan dana itu sangat terbatas oleh limit waktunya. Nah karena itu saya kira kita dorong kepada Mas Menteri baru untuk secepatnya memastikan mengambil kebijakan terobosan sesuai dengan undang-undang yang ada dan nggak akan disalahkan dan tidak akan melanggar aturan manapun. Baik, apakah PP terkait kesejahteraan atlet ini sempat menjadi pembahasan? Semestinya enggak, semestinya tidak ya, semestinya tidak. Karena berarti itu isu ya, termasuk Pak? misalnya menyangkut Ya? soal tidak jadi isu karena sudah jadi concern common sense bersama. Nah karena itu misalnya menyangkut soal Kurnia Mega, menyangkut soal kesehatan. Semestinya BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa mengambil inisiatif karena ketika atlet berstatus sebagai profesi, secara otomatis mereka menjadi bagian dari profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai nah karena itu menurut saya tinggal inisiatif Kemenpora mengajak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcover semua kebutuhan dalam rangka perawatan kesehatan Kurnia Mega misalnya, itu bisa. Baik, jadi menurut Anda harus ada langkah apa agar ekosistem atlet kita, ekosistem keolahragaan kita ini memang bisa menjadi lebih baik lagi dalam waktu secara jangka panjang, Pak Saiful? Secepatnya pemerintah duduk bersama dengan semua pihak, baik dengan para penyelenggara yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan penyelenggara asuransi, terkait dengan nanti Purna menjadi atlet, dan seterusnya. Untuk secepatnya duduk bersama, sebagaimana mandatori undang-undang untuk itu bisa secepatnya terimplementasi dengan baik. Nah, pada level ini saya merasa masih saling menunggu
Nah, kalau levelnya saling menunggu nggak akan menyelesaikan masalah. Padahal amanat undang-undangnya sudah ada. Baik, kita tunggu secepatnya strategi yang akan disiapkan oleh pemerintah, mungkin juga dengan federasi untuk mengantisipasi tidak lagi hal-hal seperti ini terjadi lagi pada atlet-atlet kita. Sekali lagi terima kasih Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini.